Haleluya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Yang ada di rumah, apa kabar? Haleluya, saya percaya kita semuanya ada dalam lindungan, ada dalam penyertaan Tuhan, dan kita tetap boleh sehat. Saat ini mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji menyembah Tuhan, sebab Dia Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Haleluya, mari bersukacita memuji Tuhan. Amin. Bila Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bernyanyi memuji memuliakan nama-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang besar, yang melampaui segala persoalan hidup kami, yang melampaui Tuhan segala kekhawatiran kami, yang melampaui Tuhan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan Yesus, Bapa yang baik, membuat kami aman dalam lindungan-Mu, aman di dekat-Mu Tuhan Yesus, Bapa yang baik.
memujilah Engkau Tuhan Allah yang hidup. Kau layak ditinggikan, Kau layak dimuliakan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku,
kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu dan hamba-Mu. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih ada sukacita. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami masih boleh ada dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan berkati setiap kami, sehingga firman boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami di situasi saat ini. Kami belajar bagaimana kami harus hidup bersatu di tengah-tengah situasi saat ini, karena di dalam kesatuan Tuhan ada kemenangan yang Engkau telah sediakan bagi kami. Kami bersyukur Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kesatuan Mendatangkan Kemenangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kita hari-hari ini hidup dalam kesatuan. Situasi saat ini mengajarkan kita untuk bukan hidup dalam kesatuan, tetapi saling menjauh satu dengan yang lain, karena dengan alasan social distancing. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan, bukan karena keadaan situasi ini membuat kesatuan kita di dalam Kristus menjadi berubah. Kesatuan kita di dalam Kristus tidak bisa diubahkan oleh situasi dan keadaan, karena Tuhan menghendaki kita bersatu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mari kita belajar untuk hidup dalam kesatuan, karena di dalam kesatuan akan mendatangkan kemenangan bagi setiap kita. Kesatuan itu menjadi suatu kekuatan yang baru dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Perjanjian Lama ada satu kisah yang menarik yang kita bisa lihat, yaitu di mana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu Musa diperintahkan Allah untuk mengalahkan orang Amalek. Waktu Musa mendapatkan perintah dari Tuhan untuk mengalahkan orang Amalek. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17, kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-11, kitab Keluaran pasal yang ke-17. Sebentar saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian, supaya Bapak Ibu bisa melihat bagaimana Tuhan memerintahkan Musa untuk melawan orang Amalek. Apa yang mereka lakukan waktu mereka diperintahkan oleh Tuhan. Nah, kita Keluaran pasal yang ke-17 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Jadi kita Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai dengan ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu kisah di mana Musa mendapatkan perintah untuk melawan bangsa Amalek di Rafidim.
Waktu terjadi peperangan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Musa tidak langsung turun sendiri, tetapi Musa bersama dengan seluruh pasukannya dan juga ada Yosua, Harun dan Hur untuk melakukan peperangan ini. Tetapi hal yang luar biasa adalah yang ditunjukkan keempat tokoh besar ini, yaitu kesatuan mereka, sehingga mereka bangsa Israel bisa menang atas orang Amalek. Ayat 13 berkata begini, Keluaran 17 ayat 13 berkata, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ayat ini berkata seolah-olah Yosua berperang sendiri, seolah-olah Yosua memenangkan peperangan ini sendiri. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya mencermati, maka kita melihat ada kesatuan antara Yosua, Musa, Harun, dan Hur. Mereka menyatukan hati mereka, mereka menyatukan visi mereka, mereka menyatukan tujuan mereka, yaitu ingin menang dari bangsa Amalek. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap dari keempat tokoh ini untuk bisa ada dalam kesatuan sehingga mendatangkan kemenangan? Bagaimana sikap dari Harun, Musa, Hur, dan juga Yosua supaya mereka bisa mengalami kemenangan atas orang Amalek? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama, sikap dari keempat orang ini adalah ketundukan. Ketundukan ini penting, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak mungkin Yosua bisa menang kalau ia tidak tunduk kepada perintah yang diberikan Musa kepadanya. Tidak mungkin Yosua bisa menang kalau Yosua tidak mau taat kepada perintah yang diberikan Musa kepadanya. Mungkin saja Yosua bisa berkata, kenapa harus saya? Kenapa bukan Harun? Kenapa bukan Hur? Kenapa bukan Musa sendiri yang turun berperang? Kenapa harus saya? Kalau situasi saat itu Yosua berkata demikian tanpa ada ketundukan, saya percaya mereka tidak akan pernah bisa menang dari bangsa Amalek. Mereka tidak akan bisa unggul dari bangsa Amalek. Mereka tidak akan pulang dengan sorak-sorai karena kemenangan melawan bangsa Amalek. Tetapi karena ada ketundukan dari Yosua secara pribadi, waktu Musa berkata kepada Yosua di Keluaran 17 ayat 10 berkata begini, Keluaran 17 ayat 10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Jadi Yosua tunduk kepada otoritas, tunduk kepada perintah Musa. Ia melakukan seperti apa yang Musa perintahkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini adakah engkau dan saya juga tunduk kepada pemimpin-pemimpin yang ada di atasmu? Adakah engkau dan saya juga mematuhi, mentaati pemimpin, menghormati pemimpin-pemimpin yang ada di atasmu? Karena tidak mungkin, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak akan mungkin mengalami kemenangan, kita tidak akan mungkin mengalami pemulihan kalau kita secara pribadi tidak tunduk kepada otoritas yang ada di atas kita. Hari ini mari kita belajar seperti Yosua. Hari ini mari kita juga belajar sikap yang harus kita lakukan waktu kita ingin mendapatkan kemenangan, waktu kita ingin mengalami kemenangan. Yaitu yang pertama adalah ketundukan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yosua dengan tunduk, menundukkan hatinya, menundukkan perasaannya, menundukkan pikirannya, menundukkan kehendaknya di bawah perintah otoritas daripada Musa. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada, untuk mendapatkan kemenangan yang besar atas segala persoalan hidupmu, atas segala tantangan, atas segala rintangan yang kau hadapi, mari tunduk kepada otoritas, yaitu di hal ini, yaitu otoritas daripada Tuhan. Taat, tunduk kepada perintah Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau, lakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi engkau dan saya, sehingga engkau akan melihat bahwa kemenangan itu menjadi milikmu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap keempat orang ini untuk bisa ada dalam kesatuan sehingga mendatangkan kemenangan. Kalau yang pertama tadi yaitu Yosua
tunduk kepada perintah Musa. Maka yang kedua adalah ada sikap pengorbanan di dalam kesatuan. Ada sikap yang mau berkorban di dalam kesatuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Keluaran 17 ayat 11 berkata, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saat itu Musa bisa berkata, kenapa saya harus angkat tangan saya? Capek tangan saya, pegel tangan saya. Tetapi Musa tahu, tanpa dia berkorban, tanpa dia tidak mau berkorban atau tidak mau mengabaikan kelelahannya, kecapean, kepegalan akan tangannya, maka Yosua tidak akan mengalami kemenangan. Tetapi dia tahu waktu ia berkorban mengangkat tangannya di atas, membiarkan tangannya capek dan pegal, membiarkan tangannya sakit, maka Yosua akan berperang dengan kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap yang kedua adalah di dalam kesatuan adalah sikap mau berkorban. Sikap kita mau mengabaikan kenyamanan kita, mengabaikan kehendak kita, mengabaikan keinginan kita demi satu tujuan, yaitu kemenangan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini, mari engkau dan saya juga demikian. Engkau belajar untuk mulai berkorban, belajar untuk mulai memberikan yang terbaik dari hidupmu, sehingga apa yang menjadi fokus kemenangan itu menjadi milikmu dan milikku. Dan milik kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan menjadi orang yang egois, yang penting saya senang, yang penting saya aman, yang penting saya tidak masalah. Oke, biarkan saja yang lain. Jangan Bapak Ibu. Tetapi mari kita belajar mau berkorban. Mungkin korban waktu hari-hari ini untuk kita mendengar orang berkeluh kesah. Mungkin korban waktumu hari-hari ini untuk melihat orang bercerita tentang keluarganya, bercerita tentang usahanya, bercerita tentang semua hal. Tetapi ingatlah, pengorbananmu itu akan membawa damai sejahtera. Pengorbananmu itu akan membawa kemenangan bagi orang yang bercerita kepadamu, sebab dia akan mengalami kelegaan, dia akan mengalami kelepasan waktu ia bercerita, dan engkau mengorbankan waktumu, mengorbankan telingamu untuk mendengar keluh kesah orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Musa, Yosua, Harun dan Hur bisa mengalami kemenangan karena sikap yang kedua, yaitu mau berkorban di atas segala kepentingan untuk kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada, maukah engkau belajar berkorban? Maukah engkau belajar berkorban untuk memberikan hidupmu kepada orang lain, sehingga melalui hidupmu orang lain juga akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana sikap mereka, keempat orang ini untuk bisa ada dalam kesatuan sehingga mendatangkan kemenangan. Yang pertama tadi adalah sikap ketundukan dari Yosua. Yang kedua adalah sikap pengorbanan dari Musa. Maka yang ketiga adalah sikap kerelaan. Kerelaan dari siapa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita bisa baca di dalam ayat yang ke-12, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat ke-12 berkata demikian, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, Harun dan Hur, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah sikap kerelaan dari Harun dan Hur. Mereka rela untuk juga melibatkan hidup mereka, di mana waktu Yosua sudah mulai penat tangannya karena sudah tidak kuat secara daging, secara fisiknya. Maka Harun dan Hur melihat situasi itu. Mereka bukan meninggalkan Musa, mereka bukan membiarkan Musa, tetapi mereka justru mengangkat sebuah batu supaya Musa bisa duduk. Dan setelah itu Harun dan Hur masing-masing menopang salah satu tangannya, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri, supaya tangan Musa tetap terangkat, dan Yosua akhirnya menang dalam peperangan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah di situasi saat itu Harun dan Hur kalau tidak rela hati, tidak rela waktu, tidak rela dengan segalanya, mungkin mereka akan meninggalkan Musa dan mereka berkata, ini kan tanggung jawabmu Musa, kan kamu pemimpinnya, kan kamu yang memberikan perintah, bukan saya, bukan kami, kenapa kami harus terlibat? Tapi tidak, Harun dan Hur memiliki sikap kerelaan. Mereka rela terlibat di dalamnya, yang walaupun mereka hanya bagian untuk mengangkat atau menopang dari tangan Musa, tapi mereka melihat dengan satu tujuan. Karena waktu mereka bersatu, ada kemenangan yang mereka akan capai. Waktu mereka bersatu, orang Amalek akan dikalahkan. Waktu mereka bersatu, orang Amalek akan ditumpas, akan dibinasakan oleh karena kesatuan mereka di dalam tanggung jawab mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita belajar seperti keempat tokoh yang luar biasa ini. Di tengah situasi tekanan ada bangsa Amalek yang ingin berperang dengan mereka. Mereka bukan menjadi takut, mereka bukan menjadi menghindar, mereka bukan menjadi orang yang khawatir, tetapi mereka bersatu dengan masing-masing tanggung jawab yang mereka bisa lakukan. Yosua turun ke peperangan, Musa mengangkat tangannya kepada Allah Israel supaya menjadi satu tanda pengharapan mereka kepada Tuhan. Harun dan Hur menopang kedua tangan mereka karena mereka tahu dengan hal itu, dengan kebersamaan mereka mengalami kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin berkata kepada kita semua, kesimpulannya, hidup dalam kesatuan dan bukanlah perpecahan. Janganlah saling menyalahkan, janganlah saling memfitnah, janganlah saling menuduh satu dengan yang lainnya di tengah situasi-situasi saat ini. Tetapi mari kita belajar bersatu, satu dengan yang lainnya saling melengkapi, satu dengan yang lainnya saling mengisi, sehingga menjadi satu kesatuan yang kokoh dan akhirnya kita mengalami kemenangan. Belajarlah untuk hidup dalam kesatuan dan bukan perpecahan. Sebab dalam kesatuan ada kemenangan, tetapi dalam perpecahan ada kehancuran. Kesatuan akan mendatangkan kemenangan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi perpecahan akan mendatangkan kebinasaan, akan mendatangkan kehancuran dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, dalam semua aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap ingat, bangun kesatuan, tetap kokoh dalam kesatuan, tetap solid dalam kesatuan, sehingga kita boleh mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Saya berdoa buat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, kiranya roh kesatuan itu menjadi milik Bapak Ibu. Roh kesatuan itu lebih lagi dicurahkan oleh Tuhan kepada Bapak Ibu, sehingga hidup kita senantiasa berkemenangan demi kemenangan dalam segala situasi dan keadaan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur hari ini boleh menyampaikan isi hatimu kepada jemaat Tuhan. Kiranya setiap jemaat boleh diberkati, mereka boleh hidup dalam kesatuan, karena di dalam kesatuan ada kemenangan. Kami mau belajar Tuhan, untuk kami taat, tunduk kepada otoritas-Mu. Untuk kami hidup Tuhan saling menopang, kami hidup dengan kerelaan, kami hidup saling mengisi satu dengan yang lainnya. Bukan kami hidup dalam perpecahan, bukan kami hidup dalam saingan atau perselisihan, tetapi kami mau hidup dalam kesatuan. Sebab di dalam kesatuan ada kemenangan yang sudah Kau sediakan bagi kami. Ajari kami untuk belajar seperti Harun, Yosua, Musa, dan Hur Tuhan. Kami melakukan tanggung jawab kami tanpa kami bersungut-sungut, tanpa kami menyalahkan keadaan, tanpa kami menyalahkan situasi, tapi kami justru saling mengisi sehingga menjadi satu kesatuan yang besar, yang kokoh, dan kami akhirnya meraih kemenangan yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus.
berkat yang besar daripada Allah Bapa. Angkatlah kedua tanganmu dan pulanglah dengan membawa berkat yang besar daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan